string adalah salah satu tipe data dasar yang digunakan untuk mempresentasikan rangkaian karakter yang disusun secara berurutan. String bisa seringkali digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data berbentuk teks seperti nama, alamat, kalimat, dan bahkan paragraf. Dalam konteks struktur data, string dapat digunakan sebagai array atau larik dari karakter, di mana setiap karakter menempati satu posisi indeks dalam array tersebut. Selanjutnya ada karakteristik string. Yang pertama ada tipe data teks. String bukan angka, tapi bisa berisi angka sebagai karakter. Yang kedua ada imutabilitas. Di beberapa bahasa seperti Python atau Java, string bersifat immutable atau artinya tidak bisa diubah setelah dibuat. Hanya bisa dibuat string baru. Yang ketiga ada bersifat terurut. Setiap karakter dalam string punya posisi atau indeks tertentu, dimulai dari 0. Yang keempat ada dapat diakses per karakter. Kita bisa mengambil karakter tertentu dalam indeks. Yang kelima ada mendukung operasi teks, bisa digabung, concatenation, diulang dibandingkan dicari panjangnya. Dan yang keenam dapat kosong. String bisa bernilai kosong ditulis sebagai tanda kutip 2. Dan yang ketujuh berbasis Unicode, mendukung berbagai karakter dari banyak bahasa di dunia, bukan hanya huruf Latin. Operasi dasar pada string. 1. Penggabungan string. Penggabungan string memungkinkan kita untuk menyatukan beberapa string menjadi satu. Dalam banyak bahasa, operator plus digunakan untuk menggabung string. Contoh, nama depan, Ilham, nama belakang, Susanto, nama lengkap, nama belakang. Nama lengkap, Ilham Susanto. 2. Pengulangan string digunakan untuk mengulang string sebanyak kali menggunakan operator. Contoh, print. Ayo, 3 kali, output, ayo, ayo, ayo. 3. Indeks akses karakter. Setiap karakter dalam string bisa diakses melalui indeks. Indeks digunakan 0 kiri ke kanan atau dari 1 kanan ke kiri. Contoh, teks belajar, print teks 0. B. Print teks 1 R. 4. Switching memotong string digunakan untuk mengambil sebagian dari string. Contoh, kata pemrograman, print kata 0:4. Pamer, print kata banding 2 programan, kata banding 1 nama program. 5. Panjang string. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter dalam string, termasuk spasi. Kalimat, halo Ilham, friend. Print len kalimat, output 10. Konsep data string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. String terdiri dari urutan karakter seperti huruf, angka, simbol, atau spasi yang ditulis di antara tanda kutip, misalnya tanda kutip hello, tutup kutip, atau 1, 2, 3. Dalam penyimpanan, komputer string direpresentasikan sebagai array karakter di mana setiap karakter memiliki indeks dimulai dari 0. String bersifat immutable di banyak bahasa pemrograman, artinya nilainya tidak bisa diubah langsung. Berbagai operasi dasar dapat dilakukan pada string seperti penggabungan, tanda kurung ditambah, tutup kurung, koma, pengulangan, tanda kurung bintang, tutup kurung, koma, pengambilan panjang, tanda kurung len, tutup kurung, tanda kurung, tutup kurung, dan pemotongan, tanda kurung, switching, tutup kurung, titik. Selain itu, terdapat metode bawaan seperti upper, tanda kurung, tutup kurung, lower, tanda kurung, tutup kurung, replace, tanda kurung, tutup kurung, titik, koma, dan titik, fin, tanda kurung, tutup kurung untuk memudahkan memanipulasi string, titik. String juga mendukung escape,
structure seperti N, tanda kurung, baris baru, tutup kurung, dan T, tanda kurung, tab, tutup kurung, titik. Dalam struktur data string, string digunakan dalam list, dictionary, atau sebagai data input atau output. Pemahaman string sangat penting dalam pemrograman karena string digunakan dalam pengolahan teks, data, dan komunikasi antar pemrograman. Oke, selanjutnya yaitu ada implementasi tipe data string dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu untuk pencarian teks. String digunakan untuk mencari kata, frasa, atau bahkan dokumen aplikasi. Misalnya, saat kamu mengetik sesuatu di Google atau menggunakan fitur Ctrl+F. Sistem mencocokkan string input dengan isi dokumen menggunakan algoritma pencocokan string. Yang kedua, yaitu untuk validasi dan pengecekan password. Sistem login memproses inputan password sebagai string. Sistem akan membandingkan string input dengan data yang ada di database dan memeriksa apakah password mengandung huruf besar, angka, atau karakter khusus. Yang ketiga, chat dan media sosial. Tentu saja string ini tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai pesan, komentar, nama pengguna, atau status yang ditangani sebagai string. Setiap karakter yang diketik, disimpan dan dikelola menggunakan struktur string, termasuk untuk fitur filter, kata kasar, atau sensor. Yang keempat, untuk pendeteksi plagiarisme. Aplikasi seperti Turnitin memproses dokumen sebagai kumpulan string, lalu membandingkan kemiripan antara string dengan algoritma seperti Levenshtein distance untuk mendeteksi kemiripan isi. Yang terakhir, sistem operasi dan file. Nama file, direktori, dan ekstensi file diproses sebagai string. Misalnya, sistem mengubah nama file atau mengidentifikasi jenis file berdasarkan akhiran seperti .pdf atau .jpeg dan lain-lain. Studi kasus dan penerapan string dalam dunia nyata. Validasi input pengguna. Cek apakah input kosong menggunakan angka atau format salah. Python, nama sama dengan input dalam kurung dalam kutip masukkan nama titik 2. Enter if not nama titik strip dalam kurung enter elif nama titik istigit dalam kurung titik 2. Enter print dalam kurung dalam kutip nama tidak boleh berupa angka. Pengolahan data teks. Contoh sederhana deteksi kata kunci dalam kalimat. Python. Kalimat sama dengan dalam kutip saya belajar Python. If dalam kutip Python in kalimat titik 2. Enter. Print dalam kurung dalam kutip kata Python ditemukan titik. Penerapan di industri. Website form input, validasi email, password, dan lain-lain. Sistem login string digunakan untuk username atau password. Natural Language Processing (NLP). Analisis teks dari berita, review, chatbot. Data cleaning, membersihkan data teks dari noisy seperti spasi, simbol aneh.